Kesetiaan. Kesetiaan. Coba dibuka Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Kalau sudah ketemu, semua dengan suara terkuat membacanya. Ya. Amsal 20 ayat 6. Dengan suara terkuat. Ya. Ini biar semua terfokus. Lihat ke sini, satu ayat saja. Ya. Satu ayat saja. Baca dengan sekencang-kencangnya. 1, 2, 3 ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang yang berkata dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara, ya, apa itu kesetiaan? Ya, saudara, saya melihat di dalam kata aslinya apa sih kata setia ini dalam bahasa Yunani ya? Dalam bahasa Yunani kata setia itu disebut pistos. Pistos. Di dalam bahasa Inggris disebut faithfulness. Faithfulness artinya orang yang dapat dipercaya. Coba bilang, orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti kata daripada setia adalah tetap melakukan tugas bagaimanapun berat dan susahnya, berpegang teguh pada perjanjian. Jadi definisi daripada kesetiaan adalah bahwa kita ya tetap melakukan tugas bagaimanapun berat dan susahnya, berpegang teguh pada perjanjian. Suatu hari saudara, ya, orang-orang bertanya kepada Ibu Teresia. Mereka bertanya, saudara, Ibu Teresia, apakah Ibu Teresia nggak memperhatikan orang-orang miskin di negara lain, orang-orang yang papa di negara lain? Kenapa sih Ibu Teresia hanya memperhatikan orang-orang yang di Kalkuta itu? Bukankah nanti pelayanan Ibu Teresia itu akan dianggap kecil dan tidak berhasil? Lalu apa saudara dikatakan oleh Ibu Teresia? Ibu Teresia berkata, saya dipanggil bukan untuk menjadi orang berhasil, tapi saya dipanggil menjadi orang yang setia. Ada banyak orang bisa cepat melakukan hal-hal keberhasilan, tapi di tengah jalan saudara, dia undur, dia tidak tetap setia. Hari ini saya mau berikan saudara, ada 3 ujian kesetiaan kita. Ada 3 ujian kesetiaan manusia. Ujian yang pertama adalah masalah. Coba katakan, ujian kesetiaan yang pertama adalah masalah. Ujian kesetiaan yang pertama adalah masalah. Dalam hidup ini banyak masalah, tetapi justru lewat masalah itulah diuji kesetiaan kita. Di saat kita dalam keadaan baik, di saat posisi kita baik, di saat segalanya baik dalam hidup kita, mudah kita setia kepada Tuhan. Di saat teman kita baik kepada kita, mudah kita setia kepada dia. Di saat orang tua kita baik kepada kita, mudah kita setia kepada orang tua kita. Tetapi ketika justru sebaliknya, masalah yang kita hadapi, apakah kita bisa tetap setia? Apakah kita bisa tetap setia? Coba dulu buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Satu orang baca biar cepat. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Yes. Habakuk 3. Give smile. Give smile apa tadi? Apa ini? Smile. Glow. Udah lupa nih. You tidak. Coba, cepat. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun, Ayo, 1, 2, 3 ya. Ini adalah bagaimana Nabi Habakuk mengalami masalah yang begitu berat, sampai tadi dikatakan, diceritakan, ya saudara, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Ini menandakan satu situasi masalah yang sudah hopeless, tidak ada lagi pengharapan. Tapi saudaraku, kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk, tetapi aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Jadi ujian yang pertama saudara, yang menguji kesetiaan kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, adalah melalui masalah. Ya? Melalui masalah saudara. Saudara, pernah saudara mengalami masalah yang membuat saudara mundur daripada Tuhan? pernah. Tadi saya mendengar kesaksian Kori, ya, mendengar kesaksian, ya banyak ya. Kita mendengar kesaksian-kesaksian yang lain, mereka ya bisa undur dari Tuhan karena masalah. Ya. Saya mau katakan, bisa kita setia kepada Tuhan kalau begitu kita berdoa, ya cosplong Tuhan jawab doa kita. Ya. Gampang kita sekali kepada Tuhan. Saudara masih ingat ilustrasi saya hari Minggu kemarin? Seorang Aksa. bukan angsa ini langsung angsa kau bilang, princess, bukan princess ya, prince ya, prince, Yes, sir. prince, Yes, sir. army guard, apa, army man. Siap. Udah tinggal 2. Udah ngantuk ya? Iya, Pak. Coba kiri kanan, ayo, diri dulu semua, ayo, diri dulu semua, ayo, diri, ayo. Masalah. Ya. Lewat masalah kalau kita berkemenangan dalam masalah, kita tetap setia, maka masalah berubah menjadi masnya Allah. Coba lihat, kalau kau tetap setia dalam masalah, engkau akan menjadi masnya Allah. Bilang. Haleluya. Amin. Ya. Yang kedua, godaan yang kedua yang menguji kesetiaan kita adalah godaan-godaan dunia ini. Ujiannya, godaan-godaan dunia ini. Saudara, lihat tren-tren yang terjadi hari-hari ini. Ya. Begitu saudara, apalagi yang pergi ke mall. Ini tas baru Gucci. Apalagi cewek-cewek ya. Terus ini, ini lagi ngetren sekarang. Lagi ngetren, ayo kita nonton di Megaplex. Saya bukan menyinggung Lita loh. Ya. SX1. Nah, wow, ngetren. Apa tadi seperti tadi? Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah. Jadi godaan yang kuat itu yang menarik kita untuk tidak setia kepada Tuhan, godaan-godaan yang disodorkan oleh dunia ini. Ya. Coba lihat, ya. Semua tadi saya dengar, ya, bahwa setiap kita, ya, apalagi dunia internet sekarang, saya melihat termasuk di kita yang ada di sini lebih banyak dampak buruknya. Ya. Karena tadi ketika sesi pertama, saya lihat waktu ditanya siapa yang sudah pernah nonton film porno, hampir 100% saudara kita sudah pernah menontonnya. Ya, itu membuktikan saudara lebih banyak dampak buruknya. Kita harus menguasai itu godaan yang disodorkan dunia ini. Tadi saudara, saya juga kalau di sini saudara, cium nanti muncul.
Dia bilang, si Gina mengajak Anda untuk berteman. Apa nih si Gina mengajak Anda? Padahal tidak ada saya kenal teman saya si Gina. Ya kan? Lalu sebentar lagi saudara, begitu pas lagi mempersiapkan, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hal, langsung cik musuh, klik, engkau akan melihat. Wah, apa ini? Pokoknya baik saudara, cik sebentar, cik datang. Coba saudara, kalau kita, bagaimana kalau kita selalu, wah, itu kan disodorkan. Itu disodorkan, bukan saudara lagi yang menyari. Ya. Kalau dulu mungkin zaman kami saudara, zaman kami di kampung, wah, susah sekali. Ya. Bahkan lihat orang di pancoran pun susah karena ditutup gitu. Ya. Jadi susah. Jadi perigi gitu. Ya. Tapi kalau sekarang saudara, langsung. Nah, belum lagi saudara lagi naik motor, lalu di jalan pas lampu merah, cuk dikasih brosur. Sana pemijit profesional, harga 25.000. Wah, semua Anda datang akan dipuaskan. Bawa 2, oh gratis 1. Bawa 3, gratis 2. Bagus, saudara. Semua ditawarkan, disodorkan. Saudara. Ya, betul nggak? Bukan saudara lagi yang menyari, disodorkan ke depan saudara. Kalau kita tidak hati-hati di sini, saudara, ya, jadi bagaimana kita menghancurkan itu, saudara? Ya, jangan buat dunia ini menjadi sahabatmu. Coba buka, ya, Yakobus 4 ayat 4 di sini aja biar saudara konsentrasi, ya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kau tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya menjadi musuh. Saudara, saya mau katakan anak-anak muda, kita tidak bisa berkata saya sahabat Tuhan, tapi saudara meniru tren dunia ini, saudara meniru gaya dunia ini, saudara hidup dengan sistem dunia ini. Alkitab mencatat, jika kita menjadi sahabat dunia ini, maka kita menjadi otomatis musuhnya Allah. Saudara, saya mau tanya, saudara mau jadi teman siapa? Saudara mau jadi sahabat siapa? Sahabat Allah. Coba kiri kanannya. Kamu mau jadi sahabat siapa? Hah? Mau jadi sahabat siapa? Kalau saudara mau jadi sahabat dunia ini, berarti musuhmu siapa? Sehebat apapun saudara, secanggih apapun saudara, sekaya apa, sepopuler apa, sekaya apa, kalau Allah sudah menjadi musuhmu, engkau pasti akan hancur. Tapi kalau saudara sahabat Allah, temannya Allah, sehebat apapun dunia ini, sekuat apapun dunia ini, saudara pasti menang. Amin. Coba ke kanan, saya tanya engkau jujur, kau mau jadi sahabat siapa? Bilang. Jawab jujur, Sahabat keuangan. Jadi Alkitab mencatat, saudara, bahwa ketika kita menjadikan dunia ini menjadi tren kita adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Lalu, ya, ini saudara, Alkitab sudah mencatat jauh-jauh. Banyak orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, banyak orang-orang yang sudah pelayanan, banyak orang-orang yang sudah bernubuat, banyak orang-orang yang sudah berdoa buat orang sakit sembuh, membangkitkan orang yang sudah lumpuh. Tetapi ketika mereka menikmati dunia ini, saudara, mereka undur daripada Tuhan. Coba buka, ya, coba dulu buka 2 Timotius 4 ayat 10. Jadi saudara, hati-hati, jangan saudara bangga berbahasa roh, saudara bangga sudah menumpangkan tangan atas orang sakit, dan saudara berkata saya kuat, saya orang yang setia. Ini saudara, kita lihat, coba baca, ya, 2 Timotius 4 ayat 10. Banyak saudara, karena mereka tidak setia kepada Tuhan.
Nikmat dunia ini lebih enak dirasakan dia. Coba lihat. Karena Demas telah mencintai apa saudara? Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Karena Demas ini saudara adalah seorang murid yang luar biasa. Ini adalah temannya Paulus, saudara, temannya Timoteus, saudara. Dia adalah orang-orang yang luar biasa, penerobos pelayanan, perintis pelayanan, saudara. Dia adalah orang-orang yang rajin mengunjungi orang-orang. Dia adalah pemimpin komsel, saudara. Tetapi dikatakan Alkitab mencatat, tetapi Demas telah mencintai apa, saudara? Ketika kita mencintai dunia ini, maka gak heran, saudara, kita juga meninggalkan Tuhan, saudara. Coba bayangkan, saudara. Ya? Dia mencintai dunia ini. Cinta buat Demas adalah cerita indah, nanti ada arti. Ya, cerita dunia ini indah-indah buat dia, tapi tidak ada artinya, tidak memberi makna dan faedah, saudara. Ya? Pangeran? Yes, sir. Belum. Smile. Yuria. One, two, three. Yes. Resiliasi. Yes. Coba saudara lihat. Godaan dunia ini betapa menggiurkan. Ya, godaan cowok-cowok ganteng betapa menggiurkan. Tadi saudara kita sudah buat pernyataan keputusan, amin. Body aderai, saudara. BMW dikendarai, saudara. Ya. Rambutnya terurai dan tergerak. Sile, saudara. Ya. Makanannya pentai. Tetapi mengakibatkan air mata berderai. Kenapa? Karena ditinggal cerah. Hah? Terakhir alay. Ya? Coba. Ada nama si Demas di sini. Ada. Saudara, ini si Demas dicatat di Alkitab. Bukan Denis. Kalau Denis itu tahu nggak Denis itu? Dengarkan nasihat Yesus sayang. Itu Denis. Itu. Ya. Oke. Jangan terlalu melebar. Lalu yang ketiga, ujian kesetiaan apa? Waktu. Coba katakan waktu. Coba kita lihat 2 Timotius 4 ayat 7. Waktu. 2 Timotius 4 ayat 7. Coba. Mari kita baca, lihat ke sini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ujian kesetiaan itu akan dibuktikan oleh waktu, saudara. Ya, ujian kesetiaan itu akan dibuktikan oleh waktu. Kita dituntut untuk setia bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya setahun, tapi kita dituntut setia sampai seumur hidup kita. Sebab waktu ke depan itulah ujian yang paling menentukan apakah kita tetap setia. Coba baca Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b. Satu orang, pria sejati yang baca Wahyu 2 ayat 10b. Ardi, baca Ardi. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau jadi. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Coba baca.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai kapan dikatakan saudara? Allah tidak menyuruh kita setia untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi Allah menuntut kita. Dikatakan engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi waktulah yang alat yang paling ampuh untuk menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia? Waktu, saudara, dia akan diuji oleh waktu kesetiaan kita itu. Saudaraku, ada seorang ibu namanya Ibu Monica. Ibu Monica ini berdoa untuk anaknya yang begitu luar biasa pandalnya, saudara. Saudara tahu, Ibu Monica ini waktu dia berdoa setahun, Tuhan belum menjawab doanya. Dia berdoa 2 tahun, Tuhan belum menjawab doanya. Dia berdoa 3 tahun, Tuhan belum menjawab doanya. Dia berdoa 10 tahun, Tuhan belum menjawab doanya. Dia berdoa 20 tahun, Tuhan belum menjawab doanya. Dan dia berdoa 21 tahun, Tuhan belum menjawab doanya. Dia berdoa 24 tahun, Tuhan belum menjawab doanya. Dan dia berdoa selama 25 tahun, saudara. Lalu Tuhan menjawab doanya itu, saudara. Ibu ini setia berdoa kepada anaknya ini selama 25 tahun. Dan Tuhan menjawab doanya itu. Dan Tuhan merubah anak yang tidak ada harapan ini lagi. Tuhan merubah anak yang bandalnya luar biasa itu, saudara. Akhirnya anak ini dirubah Tuhan. Dia berubah total, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dia, namanya menjadi nama yang besar. Dia menjadi bapak gereja, yang disebut menjadi bapak gereja, saudara. Namanya Thomas Agustinus, saudara. Kalau ibu ini begitu dia berdoa, saudara, 10 tahun Tuhan sudah lagi. Apa yang terjadi, saudara? Dia berdoa 20 tahun, alhamdulillah Tuhan. Saudara, saya mau bertanya, saudara, apakah saudara sudah pernah berdoa sampai 5 tahun untuk satu hal yang saudara ingin doakan? Saudara-saudara berdoa 3 bulan, Tuhan sudah menjawab betapa baiknya Tuhan itu, amin. Ibu ini berdoa selama 25 tahun, dia tidak jujur, amin. Waktulah yang akan menguji kesetiaan kita. Apakah kita? Itu makanya tadi pujian kita, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Sampai kapan dikatakan, saudara? Kau dapati aku tetap setia. Setia bagi pria bukan setiap tikungan ada, ya. Tapi setia harus sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Ini 3 ujian kesetiaan kita. Dari pertama ujian apa? Masalah. Yang kedua ujian. Dan yang ketiga ujian waktu. Nah sekarang, saudara, ya, sekarang bagaimana kita mengembangkan kesetiaan itu supaya kita bisa menjadi orang yang setia itu, saudara. Kesetiaan itu tidak dibangun, tidak langsung berjalan bim salah bim. Kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan kesetiaan itu dalam kehidupan kita? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 16 sampai Lukas 19. Lukas 19 ayat 16. Coba. Lukas 19 ayat 16. Mulai dari ayat 16. Perhatikan ayat 16-nya. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuhan, minat Tuhan," bukan diseminasi marmata ya. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuhan, minat Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Minat Tuhan yang berapa dikatakan?
Dengan Tuhan yang berapa? Menghasilkan berapa? Dikasih 1, dihasilkan 10. Lalu terus ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Tadi dikasih Mina berapa? 1. Dikembangkan. Lalu Tuhan katakan, karena engkau setia di dalam, maka Tuhan mempercayakan 10 kota kekuasaannya, saudara. Kasihan saudara. Bagaimana kita mengembangkan? Kesetiaan itu dibangun dari hal-hal yang kecil, saudara. Coba katakan, kesetiaan dibangun dari hal-hal yang kecil. Saudara, Mother Teresa katakan seperti ini, ya. Mother Teresa berkata, kita tidak bisa mengerjakan hal yang besar. Kita hanya bisa mengerjakan banyak hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Karena hal yang besar adalah akumulasi daripada hal-hal yang kecil. Saudara, orang tidak langsung bisa menjadi orang yang besar. Dia harus melewati hal yang kecil. Karena hal yang besar itu kumpulan dari hal-hal yang kecil yang kita setia melakukannya dengan cinta yang besar. Amin. Kita tidak bisa melakukan hal yang besar langsung, tapi kita bisa melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Itulah saudara. Itulah saudara, ya. Itulah saudara yang membuat kita menjadi orang yang besar. Setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan mempercayakan perkara. Setia di dalam kita membaca firman, setia di dalam kita bersaat teduh, setia di dalam kita yang menolong orang lain, mengasihi orang lain. Itu hal-hal kecil itu dimulai dari situ, saudara. Setia kita datang menyapu gereja. Setia kita ketika dipercayakan mengangkat sound system, setia dalam hal perkara kecil. Ketika hari Minggu kita bersama-sama, setia mengeluarkan bangku-bangku dan kursi-kursi itu, setia kita kembali menyusunnya. Ketika Tuhan melihat kita setia di dalam perkara kecil itu, maka Tuhan mempercayakan perkara yang besar itu. Amin. Jadi bagaimana mengembangkan kesetiaan itu? Kesetiaan itu dibangun dari hal yang kecil. Tidak ada orang yang langsung besar, saudara. Tidak ada. Tidak ada orang yang langsung besar. Segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Dimulai dari yang kecil, saudara. Ya. Apa itu? Saya harap tidak akan membuyarkan konsentrasi saya. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengembangkan kesetiaan itu, saudara? Dimulai dari? Coba katakan, mulai dari hal-hal yang kecil. Perubahan selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Tidak ada orang melakukan perkara yang besar dia tanpa melakukan perkara yang kecil dulu, saudara. Ya. Tidak ada, saudara. Lalu saudara, kesetiaan kita itu menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kepada siapa? Orang yang setia itu pasti orang yang bertanggung jawab. Coba katakan kiri kanannya, orang yang setia pasti orang yang bertanggung jawab. Orang yang setia adalah orang yang tidak mau menyerah. Bilang. Orang yang setia adalah orang yang berani menanggung risiko. Ada 3 hal yang harus kita setia. Pertama, setia kepada Tuhan. Katakan setia kepada Tuhan. Yang kedua, setia kepada orang lain. Dan yang ketiga, setia kepada diri sendiri. Bisa, ya, bisa saja saudara, ya, kita
kita katakan, oh ya Tuhan, karena Tuhan tidak ada yang melihatnya, datang ke gereja setia dia, tapi sebenarnya di rumah atau di kantornya dia nggak setia, atau kepada orang lain dia nggak setia. Jadi setia kepada Tuhan, setia kepada orang lain, setia kepada diri sendiri. Amin. Wajah-wajah ngantuk apa ini? Atau masih didengarkan ke saya ngomong? Hah? Asik. Masih ya? Masih excited? Yes. Coba katakan, setia kepada Tuhan, setia kepada orang lain, setia kepada diri sendiri. Kesetiaan tadi dimulai dari hal yang paling iya, dimulai dari hal yang paling kecil. Daud mengalahkan Goliat. Itu tidak langsung dia bisa mengalahkan Goliat, tetapi Daud sudah setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, Alkitab sudah mencatat Daud sudah membunuh singa, Daud sudah mengusir pengganggu-pengganggu domba-dombanya. Daud setia menjaga domba-dombanya ini. Dikatakan Alkitab mencatat 2-3 ekor dipercayakan domba kepada Daud. Dia setia menjaganya, dia setia mengurusnya, sehingga ketika Tuhan melihat dia setia di dalam perkara yang kecil itu, maka Tuhan melihat ini layak untuk memimpin satu bangsa. Amin. Setia, saudara. Setia. Itu makanya firman Tuhan katakan, banyak orang yang berkata dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapa kamu yang bertanya? Ketika kita mau setia kepada Tuhan, ketika kita mau setia kepada orang lain, ketika kita mau setia kepada diri kita sendiri, pasti banyak tantangan, saudara. Dan tantangan itulah yang menguji kesetiaan kita. Amin. Tapi ketika kita terus maju setia maju terus, maka saudara, saya percaya kita akan berkemenangan. Amin. Coba katakannya, mau setia enggak dulu? Mau setia enggak dulu? Hah? Mau setia enggak? Ambil komitmen untuk berubah, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Perubahan dimulai dari 3M, bilang. Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Dan dimulai hari ini. Amin. Besok pagi. Berarti besok pagi, karena kita sudah berkata dimulai hari ini, tapi besok pagi semua pagi-pagi sudah terdengar di villa ini pujian yang memuliakan Tuhan. Karena saudara dan saya bersaat teduh. Amin. Dimulai dari hal seperti itu, saudara. Kalau kita gagal besok pagi, melakukannya, saudara, sudah berat nanti kita melakukannya ke depan. Ya. Karena kita berkata seperti ini sekarang, kita berjanji, tapi besok pagi kita sudah mengingkari itu akan merusak komitmen yang sudah kita buat. Jadi kesetiaan itu dimulai dari hal yang paling kecil. Amin. Puji Tuhan, mari kita melihat satu film, saudara. Silakan diputar dulu filmnya. Coba dimatikan kali apanya biar lebih mantap. Mati lampunya. Pun dikorbankan. Amin. Kristus, dia adalah setia. Firman Allah berkata bahwa dia tetap setia sebagai, walaupun dia menjadi manusia, bahkan sama seperti manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba, tetapi dia tetap setia dan merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Sehingga itulah sebabnya Allah memberikan nama di atas segala nama kepadanya. Saudara, firman Allah katakan bahwa mahkota itu akan diberikan bagi orang-orang yang setia. Amin.
bagi orang-orang yang setia. Dan ketika kita mau setia kepada Tuhan, ketika kita mau setia menghidupi kebenaran firman Tuhan, pasti ada banyak tantangan, saudara. Ada banyak rintangan. Tapi ketika kita tetap setia, terus setia dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Firman Allah berkata, barang siapa setia sampai akhirnya, dia akan kududukkan bersama-samanya. Amin. Hari ini saudara, maukah kita mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan, setia kepada orang lain, setia kepada diri kita sendiri.